Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita oleh Allah masih dipertemukan lagi untuk mengaji bersama, meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan kayak gini nih. Tapi tidak menyurutkan niat kita untuk selalu belajar bersama. Itu belajar mengenai syariat-syariat agama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah keseharian yang kita lakukan, terutama hal-hal yang menyangkut masalah sholat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita awali bersama-sama ngaji kita ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wa dunya hatta akhirah kepada kita semua. Liridhahi ta'ala wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi syafaatil Qur'anil Karim wa li barakatil anbiya wal mursalin wa auliya wa syuhada was salihin wal ulama wal amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan abaina wa ummahatina wa ajdatina wa masyayikhana wa ustadina jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li qada'i hajatina ya Allah wa li taf'il bala ya Allah wa li taf'il bala khususan syai'ulillahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 21 nggih. Wa arkanus sholati utai pira-pira rukune salat bi'tibari mahalliha kelawan milang-milang panggonane arkan iku salah satu aksamin. Ono telu pira-pira panduman. Jadi rukun-rukunnya salat kalau ditinjau dari mahalnya, tempat-tempatnya itu dibagi menjadi 3 macam. Wa amma bi'tibari sifatiha lan anapun utawi kelawan milang-milang sifate arkan iku fahya mongko utawi arkan iku mungqasimatun den bagi opo arkan ila kismaini maring rong panduman. Akan tetapi kalau ditinjau dari segi sifat-sifatnya, rukun-rukunnya salat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama qauliyin, rupane rukun kang bangsa qauli wa fi'liyin lan rukun kang bangsa fi'li. Alasannya ini, li anna niyata krana setune niat iku min fi'lil qalbi setengah saking penggawene ati. Al awal utawi kang awal iku qalbiyun kang bangsa ati. Ai muta'alliqun tegese kang den hubungake utawa den gantungake bil qalbi kelawan ati. Jadi niat itu dihubungkan ke hati. Wasumya lan den arani apa qalbiyun, wasumya lan den arani apa qalbiyun, den arani qalban ing ati, alasannya litaklibihi krana arai bolak-balike qalbun fil umuri ing dalam pira-pira perkara
Wa qad kana lan teman-teman ana sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza rafa ing dalem nalikane ngangkat sinten Kanjeng Nabi basarahu ing peningale Kanjeng Nabi ila sama maring langit kala mongko ndonga sinten Kanjeng Nabi rupane donga ya musarrifal qulub sabit qalbi ala taatik sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub ya musarrifat qulub hidat kang bolak-balik ing pira-pira ati. Ya musarrifal qulub hidat kang bolak-balik pira-pira ati. Sabit mugi kula aturi netepaken tuan qalbi ing ati ingsun ala taatika ing atase taat panjenengan. Wahai Allah Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk selalu taat kepada Engkau. Auli annahu utawa krana setuhune qalbun iku khalisuma murnine perkara fil badani kang tetep ing dalem badan. Fa inna khalisa kulla syai'in mongko temen setuhune murnine saben-saben suwiji-wiji iku qalbuhu atine kul. Wahwa utawi kolbun iku an-niyatun niat. Jadi niat itu letaknya di hati. Fakot halibloko hanya di hati. Tempatnya niat itu hanya di hati. Alasannya ini li'anna mahaliha krana stune panggonane niat iku al-qalbu ati. Wanutku utawi ngucap biha kelawan niat iku innama huwa angin pestine utawi annutku iku sunnatun. Jadi melafalkan niat di lisan kita itu hukumnya sunnah. Tujuannya untuk apa? Lah ini. Jadi ketika kita melafalkan niat itu pasti ada tujuannya. Enggak hanya sia-sia saja, enggak. Alasannya ini tujuannya liyu awina supaya nulungi apa alisanu lisan nulungi alqalba ing ati. Wa firari man lan lumakune wong wa firaru man lan lumakune wong khalafa kang bedani sapa man wong aujabahu kang majibake sapa man ing anutku. Jadi ada salah seorang ulama itu yang mewajibkan melafalkan niat. Mungkin diantaranya para ulama yang mewajibkan melafalkan niat di lisan kita, melafalkan niat dengan lisan kita itu alasannya karena beberapa rukun itu kalau ditinjau dari sifatnya itu tadi itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rukun yang sifatnya adalah qauli dan rukun yang sifatnya fi'li. Jadi ulama yang mengatakan bahwa melafalkan niat dengan lisan itu dihukumi wajib itu mungkin karena beliau sependapat dengan qaul yang mengatakan bahwa beberapa rukun di dalam sholat itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah qauli dan yang kedua adalah fi'li. Itu alasan mungkin para ulama ini mengatakan mewajibkan melafalkan niat dengan lisan kita. Wa syartuha utawi syarate niat. Wa syartuha utawi syarate niat iku antakuna yen to ana apa niat. Iku antakuna yen to ana apa niat iku ma'at takbiratul ikhrami sartane takbiratul ihram. Jadi niat itu disertakan ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, mulut kita yang mengatakan Allahu Akbar gitu, hati kita yang melafalkan niat. Alasannya ini, fala tataqaddama mongko ora kena dingini apa niat alaiha ing atase takbiratul ihram. Wala takunu lan ora ana apa niat iku ba'dah ing dalam sakwise takbiratul ihram. Tidak diperbolehkan niat setelah takbiratul ihram. Sebelumnya ataupun setelahnya takbiratul ihram harus besertaan dengan takbiratul ihram. Wa antakuna lan yen to ana apa niat ai an niatu tegese niat
iku fil qiyami ing dalem nalikane ngadeg, fil fardhi ing dalem salat fardu, wa halal istiqbali lan ing dalem tingkah madhep kiblat. Asani utawi kang kaping pindho iku al qauliyatu, rukun kang bangsa qauli. Ai kaunuhu tegese anane rukun iku kaulan, bangsa pengucap bil lisani kelawan lisan. Wahya utawi al qauliyatu, rukun yang bersifat qauli, rukun-rukun salat yang sifatnya adalah qauli, yang diucapkan dengan lisan, iku khamsatun ana 5. Rupane suci takbiratul ihram awal sholati ing dalam kawitane salat, wa qiraatul fatihati lan maca fatihah fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Itu hukumnya rukun. Itu adalah beberapa rukun yang sifatnya adalah qauli. Halatal qiyami ing dalam tingkah ngadeg, inda wujubi ing dalam nalikane wajibe ngadeg, li imamin keduwene imam wal makmumin wa makmumin lan makmum wal mungfaridi lan wong kang salat dhewe, wa qiraatu tasyahudi lan maca tasyahud akhir. Ini yang dikehendaki adalah tasyahud akhir, sebab kalau tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Wassalatu ala nabi lan donga selawat ing atase Kanjeng Nabi. Jadi donga selawat kepada Rasulullah di tahiyat akhir itu hukumnya juga wajib. Wassalatu lan donga selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu lan uluk salam al awali kang awal, akhiras sholati ing dalam akhire salat. Wa tusannulan dan sunatake apa niyatul khuruji, niat metu minas sholati saking salat. Ada yang mengatakan kita keluar dari salat, niat keluar dari salat itu ada yang mengatakan disunahkan, juga ada yang mengatakan termasuk rukun dari salat. Ini berbeda-beda. Kalau di sini niat keluar dari salat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau yang di depan itu tadi kemarin, yang kemarin itu beliau di dalam kitabnya sini itu juga mengatakan bahwa niat keluar dari salat itu juga termasuk kategori rukun salat. Kenapa kok berbeda-beda ya? Mungkin beliau ini ya juga mempunyai alasan tersendiri. Kenapa kok ada para ulama itu yang mensunahkan kita niat keluar dari sholat, ada yang menjadikan rukun. Jadi niat keluar dari sholat itu ada yang menjadikan rukun. Ya terserah sampai mau pilih yang mana. Mau yang pilih yang mengatakan sunnah ini ataupun yang mengatakan rukun dari sholat itu. Kita niat keluar dari sholat itu ada yang mengatakan disunahkan, terus ada yang mengatakan itu adalah perkara yang wajib dan termasuk kategori salah satu dari rukun salat. Inda ibtida'i salami ing dalam nalikane ngawiti salam al awali kang awal. Alasannya ini riayatan krana araing reksa lil qauli keduwene qaul biwujubiha kelawan wajibe niatun khuruji minas shalah. Jadi ada yang mewajibkan kita diharuskan niat keluar dari sholat. Jadi kita keluar dari sholat itu ada niatnya. Jadi perbedaan ulama semacam ini, ulama semacam ini adalah rahmat bagi kita. Jadi agar apa? Agar kita ini nanti ketika di dalam olehnya berfatwa itu juga istilahnya tidak memberatkan umat dan juga tidak kaku atau jumud. Jadi ulama-ulama itu ada kalanya ulama-ulama yang kaku atau jumud, ada ulama-ulama yang toleran. Jadi semacam itu. Kalau hanya sebenarnya permasalahan seperti hanya permasalahan kita kemelut-kemelut yang ada di negara kita ini. Ini seandainya di latar belakangi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama. Yang berkaitan dengan agama ini, kalau perbedaan-perbedaan tersebut, ikhtilaf-ikhtilaf tersebut itu dilatar belakangi dengan perbedaan manhaj. Itu sebenarnya sudah selesai sejak dulu-dulunya.
Seperti halnya permusuhan antara ormas satu dengan ormas yang lain. Ya. Semacam itu karena dilatar belakangi kepentingan politik. Seandainya dilatar belakangi dengan perbedaan istilahnya perbedaan manhaj, perbedaan pendapat-pendapatnya ulama seperti hanya Imam Syafi'i, gitu, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, itu sudah selesai sejak dulu. Dan nggak ada ikhtilaf sama sekali, nggak ada hal-hal yang menimbulkan kericuhan. Seandainya orang itu sudah paham. Sebab apa? Di Indonesia ini permasalahan-permasalahan kok nggak bisa selesai-selesai itu karena apa? Karena perselisihan antara kelompok-kelompok tertentu itu, perselisihan antara kelompok-kelompok tertentu itu dilatar belakangi dengan kepentingan politik. Mulane kalau dilatar belakangi dengan kepentingan politik nggak akan pernah bisa selesai sampai kiamat kurang rong dino pun. Kalau hanya seandainya perselisihan atau perbedaan pendapat para istilahnya para ormas-ormas itu, ormas-ormas nggak bisa disebutkan lah, ormas-ormas yang nggak perlu disebutkan itu, yang berselisih pendapat itu kalau dilatar belakangi dengan perbedaan manhaj, saya kira sudah selesai sejak dulu-dulunya. Dibasuh masailkan, kemudian dicari ibaratnya, insya Allah sudah selesai. Tapi karena perbedaan-perbedaan mereka, konflik-konflik mereka ini dilatar belakangi dengan kepentingan politik, lah ini yang nggak bisa selesai-selesai sampai sekarang. Justru malah menjadi bumerang buat istilahnya rakyat-rakyat kecil. Justru sekarang itu banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz yang istilahnya nggak justru menunjukkan terhadap umat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Justru malah membingungkan mereka. Nah, ini yang perlu kita prihatinkan tuh di sini. Sedangkan tujuan para ulama itu oleh Allah itu ya disuruh untuk menunjukkan, memberikan petunjuk hal-hal yang baik, mana yang baik dan mana yang tidak baik kepada umat, enggak justru malah membingungkan umat. Karena sebab apa? Ya sebab karena ya perselisihan mereka. Ada yang mengatakan gitu itu enggak boleh, alasannya semacam ini. Oh, semacam itu tuh boleh. Sebab alasannya semacam itu. Nah, akhirnya umat-umat itu pada bingung. Golek istilahnya golek jeneng dewi-dewi. Itu enggak boleh. Jadi seandainya kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini diamanai ilmu oleh Allah, ya kita istilahnya ajak para umat-umat orang-orang awam itu kita ajak ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan justru mencari muka, mencari kepentingannya dia sendiri dengan mengatasnamakan agamanya. Nah, itu yang enggak boleh di situ loh. Jangan semacam itu. Di para ulama itu istilahnya apa nih? Para ulama itu seharusnya harus menunjukkan orang-orang awam itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah, enggak justru malah membingungkan mereka. Dah lanjut kok sampai di situ tadi. Tadi istilahnya apa ya? Intermezzo saja. Lanjut. Salah satuha utawi kaping telune hadis salah satul akhirah. Salah satu utawi kaping telune hadis salah satul akhirah, ai hadis salah satul akhirati tegese iki telu kang akhir iku fil qadati ing dalam lungguh al akhirati kang akhir. Termasuk tasyahud, kemudian sholawatu ala nabi, maksudnya semacam itu. Kemudian salam itu gitu. Adalah beberapa rukun qauli yang letaknya di duduk yang terakhir. Maksudnya semacam itu. Salah satuha ai hadis salah satul akhirah, maksudnya semacam itu. Jadi ketiga rukun itu tadi mulai dari tasyahud, kemudian sholawat ala nabi, kemudian salam yang pertama itu adalah beberapa rukun qauli yang letaknya di duduk yang terakhir, tahiyat akhir. Wa syartu hadhil khamsati utawi syarate iki limo iku ayusmi'a
Otomatis 5 itu tadi adalah beberapa rukun yang sifatnya adalah rukun qauli. Syaratnya ini. Iku ayusmi ayen to amrih rungu sapa musolli nafsahu ing awak dhewe ne musolli. Bijami hurufiha kelawan sekabehane pira-pira hurufe. Hadil khamsah. Jadi seperti halnya mulai takbiratul ihram, mulai dari Fatihah. Terus kemudian tahiyat. Nah, kemudian lagi tasyahud, tahiyat, ya sama itu tasyahud, kemudian sholawat ala nabi, kemudian salam yang pertama itu setidaknya orang yang mengucap ini harus dengar setiap kalimat seperti halnya Fatihah. Fatihah mulai dari bismillah sampai waladdolinnya itu semuanya harus dengar, minimal dirinya sendiri yang membaca itu. Kalau enggak dengar otomatis sholatnya juga tidak memenuhi syarat, otomatis tidak sah. Tapi jangan kemudian pas sholat sendiri kemudian dibanter-banter nih, jangan semacam itu. Ya setidaknya maksimal, setidaknya paling maksimal itu dirinya sendiri ini bisa mendengarnya, bisa mendengarkan kalimat-kalimat yang ia ucapkan sendiri. Telinganya itu loh, telinga kita ini bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan, itu minimal, standar maksimalnya. Jangan terlalu kemudian terlalu kita keraskan gitu ya, jangan, sehingga sampai mengganggu tetangga atau teman kita yang juga sholat di samping kita. Jadi ya istilahnya hanya sebatas itu sajalah. Setiap satu hurufnya kita harus dengar. Kalau nggak dengar otomatis kita wajib mengulangi. Kalau tidak kita ulangi otomatis sholat kita juga tidak sah. Ini penting, ini penting soalnya ya banyak terkadang istilahnya kita ini membaca Fatihah, terkadang apa yang kita ucapkan ini terkadang telinga kita saja juga tidak bisa mendengarnya, tidak sampai mendengarkan. Hal semacam ini itu dapat menjadikan sholat kita menjadi tidak sah. Ini masih dari segi tatanan syariatnya saja, sulitnya sudah sampai situ. Ini penting, sebab saya tekankan semacam itu, banyak di antara saudara-saudara kita yang masih melakukan hal-hal yang semacam itu. Ya meskipun ini kelihatannya sepele, tapi ini sangat fatal. Seandainya satu saja dari rukun 5 itu tadi, rukun qauli yang ada 5 itu, mulai dari takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian doa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, terus kemudian salam yang pertama, itu setiap hurufnya kita harus mendengarkannya. Kok sampai satu huruf tidak terdengar oleh yang membaca itu sendiri, telinganya yang membaca itu sendiri, maka itu tidak bisa mengesahkan sholat kita. Lanjut, idza lam yakun, bismillahirrahmanirrahim, idza lam yakun ing dalam nalikane ora ana sapa musolli iku asamun, budek utawa tuli, wala mani alan ora ana perkara kang nyegah iku maujud rihin ing angin, wala gotin lan rame-rame, bi fathil lam lan kelawan kawaca fathah lami, wal ghaini lan ghain, berarti lagotin. Ai sautin tegese swara fi kang iku tetep keduwene saut, ikhtilatun utawi campur. Gaduh-gaduh nggih, suara-suara yang mengganggu pendengaran kita ketika kita membaca. Mungkin ya di samping kita mungkin ada yang lagi jagongan atau nyetel MP3 sehingga kita bacaan sholat kita ini terganggu, telinga kita ini untuk mendengarkan apa yang kita baca ini terganggu. Ini diusahakan ketika kita sholat kondisi sekeliling kita ini juga sudah terkondusikan. Agar apa? Agar rukun-rukun qauli yang kita dengarkan itu, terutama yang ada 5 itu tadi, bisa terdengar oleh kita sendiri minimal. Wanahwuhu malan padani rih kakaunil uduni, kaya anane kuping mungsad dan kang dadi buntu. Wa ilal lamun ora idza lam yakun asamu wala mani'a ila akhirih, dengan gambaran
bi angkana kelawan gambare yen to ana sapa musolli iku asamun budhek awujida utawa den temu apa maniun perkara kang nyegah rafa'a mongko kena banterake sapa musolli sautahu ing suarane musolli wujuban kelawan wajib. Jika ada di antara pas ketika sampean sholat terus kemudian membaca rukun-rukun yang sifatnya qauli itu tadi, kemudian di luar sana, di luar itu ada mungkin suara apa ya, suara luku mesin atau suara-suara yang membuat gaduh lah, membuat gaduh sehingga sampean nggak bisa mendengarkan rukun-rukun qauli yang sampean ucapkan. Maka sampean dianjurkan, diwajibkan untuk mengeraskan suara sampean. Lanjut. Bihaitsu lauzala kelawan sekirani lamun ilang apa as-somamu budek wal mani alan barang kang nyegah. Alasannya lisami'a supaya krungu sapa musolli wa alla yang kusolan yen to ora nyuda sapa musolli sayan ing suwiji-wiji min tasdida niha saking pira-pira tasdite khamsah hadhil khamsah min tasdidatiha saking pira-pira tasdise hadhil khamsah fatasdidu takbir mongko utawi tasdite takbir iku wahidun siji wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono tasdidatuha aqallus salami utawi luweh kidik-kidik salam wa tasdidun lan tasdid wat tasdidu aqali tasyahudi utawi ngoten nggih wat tasdidu aqali tasyahudi utawi tasdite luweh kidik-kidike tasyahud iku sittata isrina ana 16 wa tasdidu akmalahu utawi tasdite luweh sempurnane tasyahud iku khamsata zaidah iku khamsatun ana 5 zaidatan hale tambah. Iku khamsatun ana 5 zaidatan hale tambah. Alama netepi ing atase perkara fi aqalihi kang tetep ing dalem luweh kidik-kidik tasyahud. Wa tasdidu aqalis sholati 'alan nabi utawi tasdite luweh kidik-kidike sholawat ing atase Kanjeng Nabi iku arbaun ana 4. Wa tasdidul Fatihati utawi tasdide suratul Fatihah iku arba'ata asyar ana 14. Falau khaffafat mongko lamun dadi falau khaffafat mongko lamun den ringanake utawa den entengake apa wahidatun tasdid siji minha saking tasdidatuha lam tasih mongko ora sah apa qiraatuhu wacane man. Jadi istilahnya ketika kita sholat terutama rukun-rukun yang bangsa qauli seperti halnya assalamualaikum takbiratul ihram, kemudian suratul Fatihah, kemudian tasyahud at-tahiyat mulai dari at-tahiyat sampai tasyahud, kemudian sholatu ala nabi sholawat kepada Rasulullah, kemudian salam. Itu setidaknya kita harus fasih. Nek awake dhewe gak iso fasih, kita juga harus berkewajiban untuk belajar. Belajar apa? Belajar ngaji. Biar apa? Biar lisan kita ini fasih di dalam olehnya melafalkan bacaan-bacaan rukun-rukun itu tadi. Bab apa? Kita belajar perkara-perkara yang sifatnya wajib itu juga hukumnya juga wajib. Nah ini awake dhewe gak gelem usaha belajar muratilal Quran mungkin. Lah akhire wacan Fatihah awake dhewe ora iso fasih ya sehingga istilah wayahe tasdid ora ditasdid. Wayahe dawa dindekne, wayahe ndek didawakne dan lain sebagainya sehingga menjadikan bacaan rukun-rukun yang ada 5 itu tadi tidak sah. Nah, itu juga istilahnya sholat kita juga menjadi tidak sah. Alasannya ini lam tasih mongko ora sah. Lam tasih mongko ora sah apa qiraatu wacane man.
Sawaun iku padha uga kana utawi yen ana sapa musolli iku amidan wong kang nejo au nasian utawa wong kang lali. Sama halnya nggih. Sama halnya orang tersebut itu sengaja ataupun lupa. Kalau dia sampai menghilangkan salah satu dari kelima tasdid tersebut, kelima tasdid dari beberapa tasdid dari kelima rukun tersebut, maksudnya semacam itu. Beberapa tasdid dari kelima rukun tersebut, maka menjadikan sholatnya ini menjadi tidak sah. Naam hiyo bener. Naam hiyo bener la tasih qiraatuhu. Lautaro kalamun tinggal sapa musolli atas dida ing tasdid min iyaka saking lafat iyaka. Sebab terutama di dalam suratul Fatihah lafat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini seandainya tidak ditasdid terus kemudian ada tasdidnya, ini sudah menjadikan istilahnya taghyirul makna, merubah makna. Kalau hanya sekedar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka lafaz iyyaka ini maknanya bukan hanya kepada engkau Allah kami menyembah dan hanya kepada engkau Allah kami meminta pertolongan, maknanya beda lagi nanti. Kalau hanya iyaka saja tanpa adanya tasdid itu menunjukkan dau usyamsi, sorote srengenge. Dau usyamsi, apa istilahnya, sorote srengenge, pancaran matahari. Itu menunjukkan maknanya pancaran matahari. Jadi iyaka hanya dengan pancaran matahari kami menyembah dan hanya kepada pancaran matahari kami meminta pertolongan, otomatis merubah makna, taghyirul makna. Nah ini yang dapat membahayakan di sini. Makanya di situ kita juga harus kudu ngaji ben ngerti. Sebab orang ini bisa mendapatkan predikat orang-orang yang beriman dan bertakwa itu tentunya juga dengan menggunakan atau dengan lantaran ilmu. Ya meskipun ilmu itu bukan tujuan utama kita hidup di dunia. Ilmu itu bukan tujuan utama kita hidup di dunia, akan tetapi hanyalah sarana untuk agar kita ini bisa selamat ketika menjalani kehidupan di dunia. Sarana, bukan tujuan. Kalau tujuan kita hidup di dunia ini itu ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kemudian kita meminta kepada Allah untuk dijadikan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita kehendaki. Tujuan utama kita hidup di dunia hanya semacam itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak akan pernah bisa sempurna ataupun sah menurut tatanan agama, menurut tatanan syariat kalau tanpa didasari dengan ilmu. Lalu ada makalah Rasulullah yang mengatakan fadlul alim alal abid kafadil qamarul lailatul badr ala sairil kawakib. Itu maksudnya demikian. Maksudnya gini. Jadi keutamaan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang ahli ibadah tanpa didasari dengan ilmu itu seperti halnya perbedaan antara bulan purnama dengan beberapa bintang. Lalu dikatakan di dalam yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Padahal tetap yang diutamakan itu adalah orang-orang yang berilmu. Sebab kita bisa dijadikan orang-orang termasuk kategori orang-orang yang bertakwa itu juga dasarnya dengan menggunakan ilmu. Ora enek wong takwa iku wonge goblok, pekok dan lain sebagainya, enggak ada. Pasti dia ngalim. Ya meskipun yang namanya ngalim itu enggak harus semuanya segala hal yang ada di dunia ini dia tahu semuanya, enggak. Pokoknya hal-hal yang sifatnya pokok, sifat-sifatnya pokok, terus sifatnya itu wajib diketahui. Kalau yang enggak wajib diketahui ya enggak perlu diketahui. Itu sudah termasuk kategori ngene wae wajib ngerti dhek kuwi perkara sing wajib. Oh iki perkara sing sunah, iki perkara sing mubah, iki sing haram, iki sing makruh, iki sing subhat dan lain sebagainya. Tenang nggih. Ini penting nggih.
Itu tanpa ilmu kita nggak akan pernah bisa mengetahuinya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Bentar. Lautaroka. Saya ulangi. Lautaroka lamun tinggal sapa musolli atas dida ing tasdid min iyaka saking lafat iyaka amidan halinejo aliman tur ngerti maknahu ing maknane iyaka, ya kemudian sengaja enggak melafalkan lafaz iyaka dengan ditasdid, sedangkan dia juga tahu maknanya, kafara moko kufur sapa musolli. Li anna iyaka li annal ya nggih, li annal ya krana setune ya bikas rin kelawan bikasril hamzati kelawan kawaca kasroh hamzai wa takhfifil ya ilan ngentengake huruf ya, berarti iyaka tanpa adanya tasdid, hamzahnya ini di kasroh, ya kan, hamzahnya ini di kasroh, kemudian lafadz iyakanya ini tidak dikasih tasdid, maka wa qasrul alifilan cendeke alif iku dau usamsi nuduhake maknane padangi srengenge utawa sorote srengenge. Fayasiru nuli dadi apa sapa musolli, fayasiru nuli dadi sapa musolli iku kaannahu kaya temen setune musolli iku kala ngucap sapa musolli nak butuh nyembah sapa ingsun dau asyam sika ing sorote utawa padangi srengenge sira, maknanya semacam itu. Otomatis fatal dan ini sampai merubah makna. Nah, kalau kita sampai merubah makna, kalau kita sengaja, maka kita dihukumi menjadi orang-orang yang kufur. Wa in kana lamun ono sapa musolli iku nasian lali au jailan utawa bodho ora ngerti, sajada mongko sujud sahwi sapa musolli li sahwi krana arai lali, lil ikhlali krana arai celo, wala budalan ora kena ora utawa wajib, wala budalan wajib sapa man wong i'adatan ing i'adata qiraatihi ing baleni wacane musolli ala shawabi ing atase perkara kang bener, wajib mengulangi lagi. Wa hurufuha utai pira-pira hurufe ya Allah bentar takbir. Wa hurufuha utai pira-pira hurufe takbir, wahya ya utawi hurufuha fit takbir ing dalam takbir iku samaniyatun ana 8. Wa fi aqali salamilan iku tetep ing dalem luweh kidik-kidike salam iku ahada asyara ana 11. Jadi huruf-hurufnya takbir itu ada 8. Wa aqalli salam utawi hurufe luweh kidik-kidike salam iku ahada asyara ana 11. Wa fi aqali tasyahudi lan iku tetep ing dalem luweh kidik-kidike tasyahud iku mi'atun 100 wa khamsatun lan 5, berarti 105. Wa fi aqali sholati 'alan nabi lan iku tetep ing dalem luweh kidik-kidike hurufe sholawat 'alan nabi iku arba'ata asyara ana 14. Wa fil fatihati lan iku tetep ing dalem hurufe Fatihah iku mi'atun 100 wa ikhda lan siji wa arba'una lan 40, berarti 141. Apane harfan hurufe? Wa iyakhrajaha lan lamun yen to ngetokake sapa musolli, wa iyakhrajaha lan lamun
yen to ngetokake sapa musolli ail hurufi tegese pira-pira huruf mimma kharijah saking pira-pira makhraje huruf falau abdala mongko lamun ganti sapa musolli hamzata akbar ing hamzah lafat akbar din ganti wawan ing wawu dorro mongko bahayani apa ibdal minal alimi saking wong kang ngerti dunal jahil duduk wong kang bodho kama kolahu kaya oleh dawuh ing ma kama kaya keterangan kolahu kang dawuh ing ma sapa al Barmawi Imam Barmawi walau abdala lamun ganti sapa musolli ha an ing huruf haan ing huruf a alhamdulillah ha alhamdulillahi ing ha lafat alhamdulillah den ganti haan ing ha au nataka utawa ngucap sapa musolli bil qafi kelawan qaf al mutaraddidati kang mider-mider bainaha ing dalam antarane qaf wa bainal kafilan ing dalam antarane kaf hae diganti qaf utawa diganti kaf batalat mongko batal apa qiraatuhu qiraate musolli maka batal bacaannya alasannya li anna ta'adzura krana stune udur alai ing atase musolli apa at-ta'allumu belajar qabla khurujil waqti ing dalam sadurunge metune wektu waya jeri lan lumaku apa dalika mengkono-mengkono batalat fisairi anwa'il abdali fisairil anwa'il ibdali ing dalam sekerine pira-pira maceme ganti wa in taghayyara lamun dadi uwah apa al makna maknane afadahu maedai apa batalat afadahu awe faedah ing batalat sapa Ibnu Hajar ini ya maksudnya gini wa in taghayyara lamun dadi uwah wa in taghayyara lan lamun dadi uwah apa al makna makna afadahu awe faedah ing batalat sapa Ibnu Hajar Syekh Ibnu Hajar wa alla yughayyira lan yen to ora ngowahi sapa musolli syai'an ing suci-wici min harakatiha saking pira-pira harakate hadil khamsah ay hadil khamsata tegese iki limo taghayyaron kelawan ngowahi yubtilu kang batalake maknaha ing maknane hadil khamsah contoh kakasri hamzati akbar kaya maca kasrah hamzah lafat akbar ikbar diwaca ikbar wabaihi lan bae ikbir mungkin fa inna dzalika mongko temen setune mangkono-mangkono maknane iku syai'un suwiji-wiji yahyi kang urip bihi kelawan taji kang teko bihi kelawan syek apa annahlu tawon laisa ora ana iku bitasdidil halawati kelawan bangete manis wa kakasris sini lan kaya kawaca kasroh sini assalamualaikum lafat assalamualaikum assalamualaikum mungkin fa maknahu mongko utawi maknane iku al hijaratu watu jadi silamun iku silam itu maknanya batu kalau assalam itu keselamatan ngoten nggih wa huwa utawi wakas risini assalam kina idin ing dalam nalikane mangkono-mangkono kasroh iku jami'u silmatin jama'i lafat silmatin wazanu kilmatin hale manut wazan kilmatin wa kafathi hamzati ihdina lan kaya maca fathai lafat hamzai ngono tau ngeten wa kafathi hamzati ihdina lan kaya maca fathah hamzai lafat ihdina diwaca ahdina wa dhammu ta'i lan maca dhammah ta'i lafat an'amta an'amtu wa kasriha lan kasroi ta an'amti mungkin
Wa alla yazidalan yen to ora nambahi sapa musolli fiha ing dalem hadil khamsah, nambahi harfan ing huruf yubtilu kang batalake bi kelawan ziyadah apa maknaha ing maknane hadil khamsah. Contoh kamati hamzati jalalah kaya mata kamatin kaya maca dawa utawa ngeten kamati hamzatil jalalati kaya maca dawa hamzah lafat jalalah wa ziyadata wawin lan nambahi wawu sakinatin kang kawaca sukun au mutaharrikatin utawa kang ana harakati utawa kang den harakati ba'dal jalalati ing dalam sause jalalah wa ziyadatu wawin lan nambahi wawi qabdal jalalati ing dalam sadurunge jalalah wa yajuzu lan menang apa ziyadatul wawi nambahi wawu kilas salami ing ucapan salam assalamu alaikum li annahu krana setune kelakuan iku sabaqahu dingin apa salam iku sabaqahu dingin apa ing salam iku sabaqahu dingin ing salam apa syai'un suwi-wiji yuk tafu kang den atofake apa assalamu alaikum bi khilafit takbiri kelawan alaihi nggih alaihi ing atase syai' yuk tafu kang den atofake apa assalamu alaikum alaihi ing atase syai' bi khilafit takbiri kelawan berbedani takbir fa innahu maka setune takbir iku la yasihu ora sah wa ka qiraatus syadzatin lan kaya maca qiraatus syah. Jadi qiraat syad nggih qiraatus syad ini tidak bisa dibaca ketika kita melafalkan salat. Jadi bacaan qiraah itu ada 3 macam. Yang pertama bacaan qiraatus sab'ah, kemudian qiraatul asrah, kemudian qiraat syad ini. Sedangkan qiraatus sab'ah ini boleh dibaca ketika kita mengimami sholat atau menjadi makmum sholat. Seperti hanya membaca wadduhi wal laili idza saji, terus bismillahi majraha, bismillahi majriha, nah semacam itu dan lain sebagainya lah nggih. Semacam itu boleh. Tapi kalau qiraatul asrah itu tidak diperbolehkan dibaca ketika kita melafalkan sholat. Ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat boleh menggunakan bacaan qiraatul asrah. Tapi kalau kita membaca istilahnya apa ya, membaca kitab tafsir itu diperbolehkan dengan menggunakan qiraatus syad ini. Kan, tapi tidak diperbolehkan ketika kita maca Quran dengan menggunakan qiraatus syad. Tapi kalau membaca tafsir aja boleh. Lanjut. Wa ka qira'atu syahadatin lan kaya wacan syad mughayyaratun kang ngrubah apa makna maring makna lil makna maring makna far'un ai hadza far'un. Qala dawu sapa Muhammadul Khalil fi fatawihi ing dalam kitab fatawine Muhammadul Khalil suilat sa'alat takon sapa ingsun syekhon ing guru rupane Muhammadul Bakir Syekh Muhammad Al-Bakir aman saking wong yaqra'u kang maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an wala yughanna lan ora maca gunnah sapa man fihi ing dalem istilahe fihi ing dalem qiraah binuni kelawan nun al musyaddad kang den tasdid wal mim lan mim. Faqala nuli dawuh sapa syekhona Muhammad Al-Bakir saat tu takon sapa ingsun syekhona ing guru kita rupane Al-Yamani Syekh Yamani Al-Yamani kang bangsa Yaman nggih. Suilat takon sapa ingsun syekhona ing guru kita Al-Yamani kang bangsa Yaman ai syekhul qiraah tegese guru wacan guru ngaji guru bacaan fi zamanatihi ing dalem zamane Syekh aman saking wong yaqra'u kang maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an wala yaghunna lan ora maca gunah sapa man fi ing dalem Qur'an. Faqala nuli dawuh sapa Syekh Syekhona Al-Yamani
lau halafa lamun supoto sapa al halifu wong kang supoto bitolaki kelawan tolak yen anaus tune tolak iku yusama den arani apa tolak den arani Qur'anan ing Qur'an la yahnas mongko ora aran nerjang sapa halif la yahnas mongko ora aran nerjang sapa halif wa fuhima lan den fahami min dalika saking mangkono lau khalafa min dalika saking mangkono lau halafa yen annaman setune wong yakrau kang maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an wala yusin lan ora pinter sapa man qiraatahu utawa wala yusin lan ora bagusake sapa man ora iso bagusake sapa man qiraatahu ing wacane man wa yakhillu lan nacatake sapa man i'raban ing i'rab wa ahkamalan ing hukum iku aula luwih utama bi adamil hanasi kelawan ora anane nerjang fa idza qiraatal janabi mongko ing dalem nalikane maca Qur'ane wong kang junub kadzalika hale kaya mengkono-mengkono layusin fala yahmu mongko ora haram apa qiraah alaihi ing atase junub lima keduwene perkara ulima kang den weri apa ma yen anau setuhune Quran iku laisa ora ana apa Quran iku bi Qur'anin Quran wa ayyuliya lan yen to nulekake sapa man baina kalimatiha ing dalam antaraning pira-pira kalimat hadil khamsah dengan gambaran bi Allah yafsila kelawan gambari yen to ora misah sapa man baina syai ing dalam antarane suwi-wiji minha saking kalimah atau hadil khamsah minha saking hadil khamsah wa malan perkara ba'da kang tetep ing dalam sause hadil khamsah biaksarin kelawan perkara kang luwih akeh min saktatin tanafusi saking meneng krana arai ambekan wa ayyurattibulan yen to ngurutake sapa musolli ay hadil khamsata ing tegese iki 5 bi ayat ya kelawan gambare yen to nekani sapa musolli biha ing hadil khamsah ala nadmiha ing atase rutute hadil khamsah al ma'rufi kang wis den weruhi alasannya littiba ikrana are manut wali anna tartiba lan krana sedune tertib fil Fatihati ing dalam Fatihah iku munatun gon gumantungi iku munatul ajazi gon gumantungi oleh bangsa ake Fatihah waman utawi sapane soma ing dalem mangkono manatil ajaz wajibat mongko wajib sapa apa tartib wajibat mongko wajib apa tartib walau kharaja lamun metu sapa man as-sholata ing salat falau akhara lamun ngakhirake sapa musolli ngakhirake muqaddiman ing perkara kang den dinginake amdan kelawan nejo batalat mongko batal apa qiraatuhu qiraate man wacane man batal walazima lan wajib ing musolli apa itmamu nyempurnaake qiraah malam yutil ing dalam seragine ora suwe apa alfaslu pemisah urfan ing dalam umume wa ila lamun ora batola nafiha mongko ngawiti nafiha mongko kena ngawiti sapa musolli ing qiraah as-salis utawi kang kaping 3 minal aqsamil as-salasati minal aqsamis salasati saking panduman kang ana 3 iku al-fi'liyatu bangsa fi'li
pembagian rukun yang ketiga yaitu rukun fi'li. Tadi ada pembagiannya. Yang pertama adalah rukun qauli, rukun fi'li, terus rukun qalbi. Ini adalah pembagian yang terakhir yaitu rukun fi'li. Ai kaunuhu tegese anane rukun iku fi'lan bangsa fi'il bil badani ing dalam awak. Wa ya utawi fi'liyah iku salah satu asyar. Ana 13. Apane ruknan rukune jadi rukun-rukun yang berbangsa fi'liyah itu ada 13 macam. Rupane al-qiyamu ngadeg waruku'u wa tumakninatu wal i'tidal wa tumakninatuhu wasujudul awalan sujud kang awal wa tumakninatu lan tumakninai wal julusu ba'dahu lan lungguh sause sujud awal wa tumakninatu lan tumakninai wal julusu sani wa sujudu sani lan sujud kang kaping pindho wa tumakninatuhu lan tumakninai wa ruknun lan rukun wahidun kang siji ba'da akhir rakaatin ing dalem sause akhir rakaat wahya utawi ruknun wahidun wa utawi ruknun wahidun iku al julus lungguh al akhiru kang akhir wahidun utawi kang siji iku yung si ucukul apa wahid ming fi'li hadhil arkan saking nglakoni iki pira-pira rukun fi maudhiha ing dalem pira-pira panggonane arkan wa utawi wahidun iku at-tartibu tertib. Di rukun yang paling terakhir ialah tertib. Kita tertib di dalam olehnya melakukan rukun-rukun sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu kita lakukan dengan tertib. Nah, karena tertib itu harus kita lakukan dengan tertib karena tertib itu adalah termasuk kategori rukun dari sholat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai ngaji kita ini yang masih belum selesai, sedangkan episode kita sudah untuk yang terakhir kalinya ini. Meskipun ngaji kita belum selesai, akan tetapi nanti kita selesaikan ke pertemuan yang selanjutnya. Jadi istilahnya bukan berarti setelah ngaji kita ini selesai terus kemudian ngaji ini sama juga selesai. Memang saya sengaja enggak saya selesaikan sebab masih banyak ini, masih banyak. Sedangkan ini baru nyampe ke halaman 22. Halaman 22, sedangkan selesainya nanti sampai halaman 29. Otomatis masih berapa itu? Masih 7 lembar. Jadi itu kita lanjutkan ke pertemuan kita insyaallah setelah hari sekolah kita, mondok sampean-sampean itu mondok rencang-rencang ingkang pun masuk aktif niku kita awali di ngaji tersebut. Seperti hanya sebelum ada istilahnya apa pandemi yang kayak gitu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seiring kita mau mengaji semacam ini Allah memberikan ilmu yang manfaat barokah fi dini wa dunya hatal akhirah kepada kita semuanya. Setidaknya kita mendapatkan ilmu yang ilmu tersebut itu dapat menuntun kita ke jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Sebab ada ilmu itu yang bermanfaat dan ada ilmu itu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu mempunyai ciri-ciri. Ilmu yang bermanfaat itu, tanda-tanda orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu tandanya yang pertama itu seperti hanya filosofinya padi. Kalau orang itu mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah itu cara membuktikannya, tanda-tandanya itu seperti hanya filosofinya padi. Padi itu semakin berisi maka akan semakin tinggi. Begitupun juga orang yang berilmu. Wong kok mendapatkan ilmu semakin orang ini semakin ngalim justru malah semakin akhlaknya ini semakin baik. Dia ini ini adalah tanda-tanda orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi kok justru kok semakin ngalim kok orang duweni adab. Nah, ini
Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bisa-bisa ilmu tersebut itu dapat menyesatkan kepada pemiliknya, menjerumuskan kepada pemiliknya ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Sebab istilahnya apa nggih? Man izdada ilman, di dalam makalah salah satu dari makalah atau hadis Rasulullah. Rasulullah nate dawuh istilahnya man izdada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa buda. Dalam versi lain dikatakan man izdada ilman wal lam yazdad huda malam istilahnya tadi semacam itu nggih. Barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak diiringi dengan semakin bertambah hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, maka ia akan semakin jauh dari Allah. Istilahnya semacam itu. Izdada ilman lam yazdad fid dunya, dalam satu versi dikatakan fid dunya zuhdan. Ada yang man izdada ilman lam yazdad hudan langsung, ada yang mengatakan lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang semakin bertambah ilmunya tanpa diiringi dengan semakin bertambah hidayahnya dari Allah, maka orang tersebut itu akan semakin jauh dari Gusti Allah. Makanya ADW banyak makalah yang mengatakan qalilun minat taufik khairum min katsiri minal ilmi. Sedikitnya taufik pertolongan dari Allah itu jauh lebih baik daripada banyaknya ilmu. Ilmu ADW ditambahi ilmu tapi gak ditolong karo pangeran. Maka ilmu yang kita miliki meskipun banyak itu enggak akan ada gunanya. Lebih baik ilmu kita sedikit akan tetapi kita mendapatkan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Mudah-mudahan seiring kita mau mengaji semacam ini, Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Ngaji kita ini kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pertemuan perpisahan kita ini menjadi awal dari pertemuan kita, bukan justru malah perpisahan kita menjadi akhir dari pertemuan kita. Bisa semacam itu. Itu saja. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayah kepada kita semuanya sehingga kita menjadi kategori orang-orang dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Allahumma dfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyuyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyuyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyufa wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la tazidu dhalimina illa khasara. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hidal muslimin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini pertemuan kita di dalam olehnya ngaji online ini mulai dari awal sampai akhir
diparingi lancar nggih. Mudah-mudahan atas nama pribadi nggih, atas nama pribadi sebelum sami tutup, atas nama pribadi apabila mulai dari awal sampai akhir ketika ada kesalahan kami di dalam olehnya menterkik kitab atau menjelaskan materi yang ada di kitab Sulamul Munajah ini ada kesalahan kekeliruan nggih, atas nama pribadi nggih, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jujur mawon kula ngeten iki nggih ngaji ngeten iki mboten istilahé ora belajar dhisik langsungan kemawon. Jadi maklum seandainya banyak kesalahan, banyak kekeliruan nggih manusiawi nggih. Kula nyuwun istilahé sing kliru ya dibernerne, nek sing wis bener ya tambah dibernerne maneh ben semakin bener ngoten nggih. Dah cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.